Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai biaya overhead pabrik, yang mana ini adalah masih menjadi komponen yang ada dalam mata kuliah kita di akuntansi biaya. Ya, apa dan bagaimana dan cara menentukan biaya overhead pabrik dan bagaimana implikasinya dalam perhitungan. Semoga materi dapat dimengerti untuk kita semua dan dapat dijadikan bahan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar untuk hari ini ya. Jadi ya, kita kemarin sudah membahas mengenai biaya produksi, biaya bahan baku, tenaga kerja, ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam overhead pabrik, ya. Karena di sini adalah komponen yang menentukan pesanan itu bisa selesai atau tidak, ya, atau yang menentukan produk tersebut bisa selesai atau tidak. Nah, untuk penggolongan BOP ini ya, kita golongkan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Nah, nanti kita akan bahas ya sifatnya itu seperti apa. Kemudian berdasarkan volume kegiatannya. Nah, jadi seperti apa besaran volumenya ya. Dan BOP menurut hubungan antar departemennya. Jadi apakah ada kaitannya? Baik, kita lanjutkan. Sedangkan menurut sifatnya, ya ini BOP ini bisa kategorikan sebagai biaya bahan pembantu atau BTKL ya. Apakah tenaga tersebut tergolong tenaga kerja yang tidak langsung ya? Apakah tenaga kerja langsung ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kemudian untuk menurut perilakunya ya berdasarkan volume produksi ya, biaya yang melekat ke dalam bentuk overhead pabrik itu ada yang sifatnya tetap ya. Jadi secara terus-menerus itu ada, atau ada juga yang sifatnya variabel. Nah, nanti kita akan menghitung ya, bagaimana cara menentukan dan menghitung ketika biaya tersebut menjadi tetap dan variabel. Sedangkan menurut hubungan antar departemen ya, biaya tersebut kita kategorikan bisa menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung ya. Kemudian secara akunting ya, untuk bahan pembantu, nah apa saja yang masuk ke dalam unsur bahan pembantu? Kita kategorikan dan klasifikasikan. Yang pertama adalah ketika transaksi itu terjadi. Ya, ketika transaksi itu terjadi artinya ada pembelian atau pemakaian, bisa nanti ada mekanisme retur ya, ketika pembelian biasa ada retur. Nah, ini masuk ke dalam kelompok bahan pembantu ya. Jadi untuk jenis-jenis transaksi yang berikut. Nah, kemudian akuntansi bahan pembantu itu sama dengan bahan baku ya. Jadi sebenarnya dia itu ya bahan baku juga. Cuman karena ada insidentil ya, Mbak, jadi membutuhkan hal tambahan atau pengurangan ya, maka kita kategorikan menjadi bahan pembantu karena bukan bahan pokok yang selalu melekat dalam setiap produksi. Nah, untuk mencatatnya kita bisa menggunakan metode perpetual dan metode fisik. Dan untuk penilaian kita bisa menggunakan FIFO, LIFO, dan average. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di akuntansi pengantar kemarin ya. Untuk biaya biaya TKL ya dan biaya tenaga kerja langsung ini ya. Ya, ini yang melekat di sini adalah jam kerjanya dan daftar gajinya. Nah, ini biasanya ada di kartu pegawai. Nah, untuk menentukan tarif per jamnya berapa, seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya, atau di pertemuan selanjutnya sebelumnya, kita membahas mengenai tenaga kerja langsung ya. Bagaimana cara menentukan biaya bagi tenaga kerja. Nah, ini berdasarkan
Jadi ini menghitung biaya produksi ya berdasarkan berlalunya waktu. Jadi sudah lewat ya, karena sudah lewat sehingga berapa cara menentukan biayanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat dalam contoh di slide selanjutnya. Nah, ini ada bentuk jurnal penyesuaian ya ketika produksi itu sudah berlalu ya. Berlalu artinya ya sudah lewat. Nah, untuk membuat depresiasi sama ya, seperti menentukan biaya depresiasi dalam akuntansi pengantar kemarin. Nah, ini bentuknya, contohnya, silahkan disimak. Untuk biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas, ya, ketika sebuah entitas produksi akan membayar, nah maka alat bukti satu-satunya ya adalah harus ada bukti transaksi. Nah, jadi bukti transaksi itu berupa apa? Ya, bisa berupa nota, kwitansi, atau nota elektronik. Jadi pokoknya ada alat buktinya. Nah, biaya produksi dari jurnal penyesuaian yang membutuhkan pengeluaran kas ke rekening BOP, ya, ini contohnya sebagai berikut. Jadi, ketika kita akan menentukan biaya produksi dari hasil adjustment sebelumnya, jadi ada penyesuaian harga misalkan. Nah, bagaimana cara menentukan dalam rekening BOP-nya? Nah, ini kita akan lihat. Contoh ya. Untuk di Praga 2.1, biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas, jurnal kas keluarnya adalah sebagai berikut ya. Silakan saudara lihat ya contohnya. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas untuk pekerjaan yang dikerjakan setiap akhir periode. Kalau sebelumnya setiap ada transaksi, ya setiap ada transaksi dan setiap akhir. Nah, jadi ada bedanya di sini. Nah, yang pertama misalkan untuk pembebanan biaya uang ke BOP ya seperti berikut ya. Kemudian apa saja sebenarnya yang masuk ke dalam BOP? Jadi selama ini kita mengenal BOP itu seperti apa saja? Nah, ini adalah kelompok BOP dan jenis-jenis BOP yang biasanya masuk ke dalam kelompok tersebut, dari bahan pembantu hingga ke biaya produksi. Nah, ini kalau nanti di soal ketemu dengan jenis-jenis BOP seperti ini, saudara langsung masukkan ke dalam kelompok BOP ya contohnya. Nah, ini contoh-contoh yang biasa terjadi di lapangan. Nah, untuk penentuan tarif BOP yang telah ditentukan di muka, nah, kenapa kok ditentukan di awal? Jadi alasan pembebannya itu adalah biaya tidak perlu menunggu sampai pesanan selesai. Jadi kalau sudah kelihatan di awal bahwa memang nanti akan ada biaya yang melekat terkait BOP, maka ya kita tentukan di awal saja. Jadi sudah kelihatan. Dan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Jadi biar langsung kelihatan berapa biayanya, jadi tidak usah nanti ya. Jadi memang karena sudah ditentukan dan biar segera ada pencatatan, maka langsung ditentukan di awal. Nah, langkah dalam menentukan BOP yang pertama adalah kita harus menyusun dulu berapa anggarannya dan menentukan dasar penentuan BOP terhadap produk gitu ya. Itu berapa. Jadi ada cara-caranya. Jadi kita harus tahu dulu keseluruhan anggaran kita itu membutuhkan berapa. Nah, nanti akan ditetapkan di situ. Nah, ini dasar atau cara perhitungan untuk menentukan BOP berdasarkan satuan produk. Nah, di sini ada rumus ya untuk menentukan satuan produk. Nah, silakan saudara lihat. Langsung ada ilustrasi untuk saudara latihan ya. Latihan silakan dijawab sendiri. Berdasarkan rumus itu silakan tentukan berapa biaya BOP-nya. Saudara masukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, temu ya. Kemudian
Di sini biaya bahan baku untuk menentukan BOP pada biaya bahan baku sesuai rumusnya, dan ada ilustrasinya. Pengerjaannya seperti berikut. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Kemudian untuk menentukan biaya tenaga kerja, nah, rumusnya seperti berikut dan ilustrasinya berikut jawabannya. Nah, silakan di capture dan tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ya, gampang. Kemudian untuk tenaga kerja langsung, ya, tenaga kerja yang memang melekat dalam setiap produksi, ya, ini pengerjaannya. Nah, seperti berikut, ya. Semoga dapat dimengerti ya dari ilustrasi tersebut, karena tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus yang sudah tertera di situ. Nah, kemudian untuk menentukan berapa jam mesin dia beroperasi ya. Jadi ini cara menentukan BOP dasarnya. Jadi jam mesin ya caranya seperti berikut. Nah, tarif dasarnya ketahuan. Kemudian di sini ada biaya overhead yang aktual. Nah, contoh, kenapa diaktualkan di awal? Contoh ya, tarif overhead pabrik telah ditentukan di muka sebesar 15 per jam yang telah dihitung sebelumnya, mungkin menggunakan rumus tadi ya. Perusahaan telah menggunakan 20.000 jam mesin dan biaya overhead pabrik aktualnya adalah 292.000. Ya. Overhead pabrik yang dibebankan selama periode ini adalah, ya tinggal dihitung ya, 15 tarif per jamnya dikalikan dengan berapa lama perusahaan itu menggunakan mesinnya. 20.000 jam, ya 15 rupiah dikalikan 20.000, ketemu 300.000 penggunaannya. Sedangkan penjurnalannya adalah BDP ya, karena memang belum selesai ya, maka kita jadi BDP. Dan overhead pabrik yang dibebankan senilai 300.000. Dan ketika sudah akan selesai dan ditutup, maka overhead pada pengendalian overhead pabrik. Jadi di sini kita lihat disposisi jumlah pembebanan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Contoh, BOP yang terjadi saat ini adalah 292.000 ya. Nah, ini karena dia pembebannya terlalu tinggi ya, seharusnya kan cukup 300.000, itu ternyata ada kelebihan sekitar 8.000 ya. Maka ya kita lakukan adjustment di sini, karena kita membebankan BOP terlalu tinggi, maka diberikan justifikasi untuk menjelaskan aktualisasi atau aktual BOP-nya berapa yang digunakan dalam periode tersebut. Nah, ini untuk justifikasinya. Nah, kemudian untuk membuat jurnal penyesuaiannya, ya tadi kan kita ada kelebihan 8.000 ya. Nah, maka jurnal untuk membuat selisih BOP-nya adalah sebagai berikut ya. Pengendalian overhead pabrik 8.000 dan HP penjualan adalah 8.000. Nah, ini untuk latihan di rumah. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti latihan ini bisa saudara kumpulkan di Google Drive seperti yang sudah saudara kerjakan sebelumnya. Terima kasih, semoga dapat dimengerti untuk pembelajaran kita hari ini, dan silakan dikerjakan PR-nya. Saya tutup. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.